Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwanda, NIM 25142. Di sini saya akan membuat video tentang hafalan 10 hadis guna memenuhi mata kuliah Al-Quran dan Hadis. Hadis yang pertama yaitu An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiqi salasun wa iza hadda kadzab wa iza ada akhlaf wa ada akhlaf wa iza tu'mina khan. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, jika berbicara berdusta, jika berjanji tidak menepati, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua, An Al-Mughirah bin Syu'bata an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla harama alaikum uququl ummahati wa wa'dal banati wa man awwahati wa karihatul lakum salasan kila wa qala wa kasrata su'ali wa atal mal. Dari Mughirah bin Syu'bah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan kalian mendurhakai seorang ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, dan tidak suka memberi dan suka meminta-minta, dan membencimu atas 3 perkara, mengatakan sesuatu yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, dan menyia-nyiakan harta. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ketiga, An Anas bin Maliki anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tabagadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wala yahillu li muslimin an yahjura akhahu fauqa salasa. Dari Anas ibn Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu saling membenci, janganlah kamu saling iri, dan janganlah kamu saling iri hati, dan janganlah kamu saling bermusuhan atau bertolak belakang. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara, karena tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya melebihi 3 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallamuhumullahu yaumal qiyamati wala yuzakkihim. Qala Abu Muawiyah wala yanzuru ilaihim walahum azabun alim. Syaikhun zan wa malikun kazab wa ailum mustakbir. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang yang mana Allah tidak mengajak mereka berbicara pada hari kiamat dan tidak mensucikan mereka. Abu Muawiyah menyebutkan dan tidak melihat kepada mereka. Mereka mendapatkan
Siksa yang pedih yaitu orang tua yang pezina, pemimpin yang pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang kelima, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-fitratu khamsun minal fitrah al-hitan wa istihdad wa taqlimul azfar wa natful ibit wa qassus syarib. Dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, fitrah itu ada 5 atau ada 5 fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur kumis. Hadits riwayat Muslim. Hadis yang keenam, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsun tajibu lil muslimi ala ahi raddus salam wa tashmitul atis wa ijabatu dakwah wa iyadatul mariyad wa tibaul janaiz. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kewajiban seorang muslim terhadap sesama muslim ada 5. Yang pertama menjawab salam, yang kedua mendoakan yang bersin, yang ketiga memenuhi undangan, yang keempat mengunjungi orang yang sakit, dan yang kelima ikut mengantar jenazah. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ketujuh, An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kutiba ala ibni adama nasibuhu minaz zina mudirikun zalikala mahalah fal ainani zinahuman nazar wal uzunani zinahuma listima zinahuma listima wal lisanu zinahul kalam wal yadu zinahal batsh wal rajulu zinahal huta wal qalbu yahwa wa tamanna wa yusaddiqu zalikal faruju wa yukazzibu. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya manusia itu telah ditentukan nasib perzinaannya yang tidak mustahil dan pasti akan dijalaninya. Zina yang pertama, zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lidah adalah berbicara, zina kedua tangan adalah menyentuh, zina kedua kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah berkeinginan dan berangan-angan, sedangkan semua itu akan ditindak lanjuti atau ditolak oleh kemaluan
Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-8, an Abi Musa qala qultu ya Rasulullah ayat ayul islami afdal qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dari Abu Musa, dia berkata, wahai Rasulullah, siapakah yang paling utama dalam berislam? Beliau menjawab, orang yang mana kaum muslimin selamat dari cercaan lisannya dan gangguan tangannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang ke-9, an Mas'ud radhiyallahu anhu anna rajula sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu qala as-salatu liwaqtiha wa birrul walidaini thummal dufi sabil. Dari Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling utama? Nabi menjawab, sholat tepat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis yang ke-10, anna Hakim bin Hizam haddatsahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afdalus sadaqati aw khairu sadaqati an zahri ghinan wal yadul uliya khairu minal yadis sufla wabda biman ta'ul. Bahwa Hakim bin Hizam telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama atau paling baik adalah sedekah yang diberikan ketika ia mampu, dan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, dan dahulukanlah pemberian itu kepada orang yang menjadi tanggung jawabmu. Hadis riwayat Muslim.